Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi yang sedang dihadapi. Dalam video kali ini, saya mengkhususkan video ini untuk Sobat KP yang sedang menghadapi seleksi BUMN, khususnya untuk tes bahasa Inggris, ya. Yang salah satu bentuk soalnya adalah tentang error identification. Ya, mari kita lihat soal-soal berikut ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk meraih nilai tinggi di dalam tes bahasa Inggris BUMN, ya, rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Salah satu jenis soal di dalam tes bahasa Inggris BUMN 2024 itu adalah error identification atau mengidentifikasi kata atau frasa yang salah di dalam sebuah kalimat. Ya, di antara 4 yang frasa atau kata yang bergaris bawah, yang salah yang mana? Oke, mari kita langsung lanjut ke soal nomor 1, kita bahas dan kita cari jawabannya ya. Oke. Ya, misalnya, during the colonial era and up until 1800s, the maritime commerce was connected. Nah, sebetulnya dari sini kita sudah langsung bisa menjawab ya. The maritime commerce itu adalah something, not someone. Sementara host itu adalah digunakan untuk possessive dan person gitu ya. Oke. Jadi ini salah. Harusnya adalah which ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini ya, itu adalah alpha. Jadi ini kurang tepat. Oke, ya, itu ya rekan-rekan. Ya, kemudian soal nomor 2, ini cara cepat saja ya. Ya, kita lihat the smallest and simple living organisms. Nah, sampai di sini apakah ada yang salah? Ini kita menggunakan the smallest, ini adalah superlatif. Itu artinya ini juga harus superlatif ya, harus sama. The smallest and simplest living organisms. Nah, ini juga salah. Harusnya adalah the smallest and simplest, atau juga Anda bisa menggunakan most simple gitu ya. Oke, ya. Kemudian soal nomor 3, the long necks of much plant-eating dinosaurs. Nah, kita lihat di sini ya. Leher yang panjang dari dinosaurus pemakan ini plant eating ya, pemakan tanaman. Ya, ini kan dinosaurusnya kan plural ya, atau countable, plural and countable. Seharusnya bukan much di sini, tapi ini adalah menggunakan many. Jadi yang benar adalah the long necks of many plant-eating dinosaurs were useful for reaching up to the treetops to feed gitu ya. Oke, jadi ini sudah ketahuan harusnya pakai many. Kenapa pakai many? Karena ini adalah dinosaurs gitu ya, countable menggunakan s. Oke, berikutnya soal yang sudah saya siapkan nomor 4. Oke, the researcher said it is imperative that a plant. Nah, that a plant ini seharusnya ada, ini pasif ya, harusnya ada is di sini. Oke, jadi ini yang salah ya. Harusnya adalah the researcher said it is imperative that a plant is placed in the area having adequate sources to propagate in order to increase number of the species gitu ya. Jadi ini langsung salah. Berikutnya, an omni-channel approach has proven, sampai segini betul, to be an effective way to obtain fewer complaints. Oke, kita lihat ya. Fewer itu digunakan dengan kata benda yang bisa dihitung. Artinya, kata benda yang bisa dihitung atau countable itu artinya kalau pluralnya berarti kita harus pakai complaints gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ini, complainnya yang salah. Seharusnya complaints-nya itu ada s-nya gitu ya. Oke, ya, ini tanpa memahami arti sepenuhnya kita bisa menjawab soal-soal seperti ini ya. Oke, kemudian soal nomor 6, fuel cells. Oke, tahu ya. Kemudian like batteries generate electricity by chemical reaction. Nah, ini
Ini tuh adverb ya. Misalnya kalau kita gunakan you and your brother look alike, misalnya kamu dan bapakmu itu mirip. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ini kita menggunakan alike, itu harusnya sebagai adverb di belakang kata kerja. You both look alike misalnya. Nah, ini kurang tepat. Ini seharusnya adjektif. Apa jawabannya? Harusnya like di sini ya. Kita benarkan dengan like. Jadi, fuel cells like batteries, oke. Seperti baterai ya. Generate electricity, menghasilkan listrik dengan chemical reaction. Gitu ya rekan-rekan. Oke, soal berikutnya nomor 7 ya. Most of the vertebrae have two phalanges or wings on one on each side. Disebut transverse processes. Nah, ini sebetulnya bukan calling tapi called, gitu ya. Yang disebut, yang disebut transverse processes. Ini seharusnya pakai ed bukan pakai ing, Ya, soal nomor 8. To actualize reduction of injuries caused by turbulences, the FAA has had the airline to issue new safety measures. Nah, kalau ini Anda harus paham namanya causative has. Causative have ya. Kalau causative have itu artinya kata kerja di sini tidak usah lagi pakai to, tapi langsung saja issue gitu. Ini yang salah adalah issue. Nah, mau belajar? Silahkan hubungin saya di nomor yang ada di deskripsi ya. Kemudian berikutnya, high blood pressure results from either an increased output of blood from the heart and kalau ada kata either biasanya ada ditanyakan and di sini. And di sini salah ya. Harusnya either itu menggunakan or. Jadi rekan-rekan harus tahu either bla bla and either bla bla or bla bla. Kalau and itu digunakan dengan both and gitu ya. Oke rekan-rekan, itu tadi 9 soal tentang error identification. I really hope that it can help you understand English better, especially about the grammar. And if you still don't understand, you may contact me at the number I'll give you in the description. Semoga bermanfaat and semoga yang menonton dan like video ini lolos seleksi yang diikuti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.